Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Para ulama, para kiai yang kami muliakan, hadirin akramakumullah rahimakumullah. Setiap kerja ada modalnya. Dan modal dari usaha agama adalah keyakinan yang sahih kepada Allah SWT. Keyakinan yang sahih kepada Rasulullah SAW. Keyakinan yang sahih kepada kitabullah. Keyakinan yang sahih dengan adanya para malaikat. Keyakinan yang sahih atas negeri akhirat yang kekal abadi. Keyakinan yang sahih atas takdir Allah. Baginda Nabi SAW memegang janggutnya. Kemudian beliau mengatakan amantu bil qadari khairihi wa syarrihi khulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Aku beriman dengan takdir Allah, ketentuan Allah, yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh para nabi, para rasul alaihi salatu wasalam yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk usaha agama, maka dibekali keyakinan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk usaha agama di Mesir, medan yang begitu berat dalam kerajaan Fir'aun. Fir'aun ini punya segala macam asbab. Dia punya kerajaan, dia punya tentara, dia punya harta, dia punya segala macam asbab. Nabi Musa alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah SWT untuk buat usaha agama di Mesir. Tidak dikasih asbab apa-apa. Namuliakan Allah SWT, bajunya juga baju yang dulu, yang biasa untuk mengembala kambing. Tongkatnya adalah tongkat yang dulu, yang biasa untuk mengembala kambing, untuk bersandaran dalam perjalanan. Tidak ada hal-hal yang baru secara materi, secara zahir dalam diri Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang baru ini adalah yang ada dalam hati. Allah SWT telah tanamkan keyakinan
kepada Nabi Musa alaihissalam, keyakinan atas kudrat Allah SWT. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tidak ada yang berhak diagung-agungkan, ditundui dengan sebenar-benarnya, ditakuti dengan sebenar-benarnya, dicintai dengan sebenar-benarnya, diharap dengan sebenar-benarnya, illallah, selain Allah. Inilah pembekalan dari Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wa aqimis sholata li dzikri. Setelah kenal kepada Allah, maka dikasih jalan untuk berhubungan dengan Allah, yaitu dengan sholat. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga junjungan kita yang mulia baginda Muhammad alaihissalam, yang diutus ke seluruh alam. Beliau tidak dibekali oleh Allah SWT benda-benda, asbab-asbab zahir. Ketika beliau masih kecil, Allah SWT telah kirim Jibril alaihissalam untuk membedah dada baginda Nabi SAW. Dicuci hatinya dengan air Zam-Zam. Kemudian Jibril alaihissalam membawa satu wadah yang berisi iman dan hikmah. Kemudian iman dan hikmah tadi telah dimasukkan di dalam hati yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Allah SWT. Begitu juga ketika baginda Nabi mau diangkat menjadi nabi, kejadian yang sama diulang lagi. Dibedah dadanya, dicuci hatinya, kemudian ditambahi lagi iman dan hikmah. Sebagian ulama mengatakan ini terjadi sampai 3 kali, yaitu ketika baginda Nabi mau Mi'raj, menghadap langsung kepada Allah SWT, maka dibedah lagi dadanya, dikasih iman dan hikmah, yakin dan hikmah. Memuliakan Allah SWT. Tidak dikasih benda-benda materi, benda-benda asbab-asbab zahir, tetapi dikasih iman dan yakin, hikmah. Inilah bekal usaha agama. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun memuliakan Allah taala, usaha agama ini bekal yang terpenting adalah keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah al-qadir ala kulli syai'. Allah adalah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah al-alim bi kulli syai', yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki menciptakan sesuatu, maka Allah berfirman, kun, jadilah, maka sesuatu itu akan jadi. Allah menciptakan yang besar, Allah menciptakan yang kecil, dengan cara yang sama. Jadilah, maka jadi. Allah menciptakan dunia, Allah menciptakan akhirat dengan cara yang sama. Jadilah, maka jadi. Perkara besar, perkara kecil di sisi Allah sama saja. Diciptakan dengan kun, jadilah, maka jadi. Memuliakan Allah SWT. Di depan Allah SWT, seorang raja dengan seekor nyamuk sama saja. Kalau Allah menghendaki, bisa saja raja membunuh nyamuk. Bila Allah menghendaki, bisa saja nyamuk membunuh raja.
menurut kehendak Allah SWT. Allah al-fa'al lima yurid, berbuat apa yang Allah mau. Allah tidak perlu bantuan siapa saja dan apa saja, peralatan apa saja. Dialah Allah yang telah meninggikan langit tanpa tiang. Dialah Allah yang telah menjalankan matahari dengan tanpa mesin, diterbangkan tanpa lapangan terbang. Dengan kun fayakun, maka terbanglah matahari. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu bantuan apa saja dan siapa saja. Apa yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Makhluk tidak bisa buat apa-apa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk denyutan-denyutan jantung manusia, getaran-getaran hati manusia adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Kamu semua tidak bisa berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Allah adalah Al-Muhyi yang menghidupkan. Dialah Allah Al-Mumit yang mematikan. Dialah Allah Ar-Rafi' yang meninggikan. Dialah Allah Al-Khafid yang merendahkan. Walladzi adhaka wa abka. Dialah Allah yang membikin orang tertawa. Dialah Allah yang membikin orang menangis. Dialah Allah yang membikin orang benci. Dialah Allah juga yang membikin orang cinta. Bagaimana bencinya Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini belum lahir, Fir'aun sudah benci. Digerakkan pasukan-pasukan untuk mencari Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu Nabi Musa masih bayi. Tapi ketika Fir'aun sudah bersumpah bentul dengan bayi Nabi Musa alaihissalam ini, maka berubah, pikirannya berubah, rencananya berubah, programnya berubah. Yang tadinya ingin membunuh Nabi Musa sekarang berubah. Malah Nabi Musa diangkat menjadi anaknya, dipelihara oleh Fir'aun. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya yang punya program hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Qawi yang maha kuat. Makhluk tidak punya kekuatan apa-apa. Indonesia tidak kuat. Yang kuat itu adalah yang menciptakan Indonesia ini. Amerika juga tidak kuat. Yang kuat adalah yang menciptakan Amerika. Negeri Cina tidak kaya. Yang kaya itu adalah yang menciptakan negeri Cina itu. Orang Jepang tidak pandai. Yang pandai itu yang menciptakan orang-orang Jepang itu. La ilaha illallah. Maka yang diharap hanyalah Allah. Kalau kita punya harapan kepada selain Allah, kita ini harus istighfar, harus taubat. Karena ini namanya tidak punya adab, tidak punya sopan dengan Allah. Allah senantiasa melihat kita, mendengar kita. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kaya, Maha Kuasa. Dan Allah menyuruh kita berharap kepadanya. Allah menyuruh kita minta kepadanya. Kok kita ini malah minta kepada selain Allah? Bukankah ini satu kebiadaban? Ini namanya orang tidak punya adab. Bagaimana kalau seorang anak punya orang tua, orang tuanya sangat sayang, sangat kaya, tetapi anak ini ketika punya perlu apa-apa, bukan minta sama orang tuanya, minta kepada tetangganya, ngemis kepada tetangganya, yang miskin lagi ini tetangganya. Maka orang tuanya marah, dia dipelintir telinganya, dipukul kepalanya. Kenapa kok saya dipukul ya? Karena kamu tidak mau minta kepada aku. Kamu ini betul-betul memalukan orang tua.
Saya ini kan orang kaya, dan saya ini sayang dengan kamu, kok malah kamu minta kepada yang lain? Kurang ajar kamu. Ya. Ini cuma gambaran saja sebenarnya kan. Jadi orang berharap kepada selain Allah SWT, ini satu kesalahan besar sebetulnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak menganggap ini satu kesalahan. Begitu juga takut kepada selain Allah SWT, ini adalah bagian dari satu kesalahan yang besar. Memuliakan Allah SWT, karena selain Allah itu tidak bisa buat apa-apa tanpa kehendak Allah SWT. Orang di depan Allah, didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah, kok malah dia takut kepada selain Allah. Ini juga namanya tidak punya akhlak, tidak punya sopan dengan Allah SWT. Maka yang diharap hanya Allah, yang ditakuti hanya Allah. Ini sikapnya orang yang beriman kepada Allah. Malu kalau berharap kepada selain Allah. Malu kalau sampai takut kepada selain Allah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu memegang kepala singa sambil beliau mengatakan, saya malu kalau saya takut kepada selain Allah. Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luruskan keyakinan kita kepada Allah, sehingga senantiasa kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal kita, termasuk di dalam kerja yang sangat mulia ini, kerja dakwah. Ini kerja yang sangat diperlukan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kerja perlu tawajuh kepada Allah, karena kita tidak bisa buat apa-apa tanpa pertolongan Allah SWT. Da'i itu, katanya para masyayikh kita, da'i itu mukanya menghadap kepada makhluk, hatinya menghadap kepada Allah. Mengetuk pintu-pintu orang, zahirnya, hatinya ini hakikatnya mengetuk pintu hidayah Allah, menangis kepada Allah. Sayyidina Rasulullah SAW memegang baju Sayyidina Umar sambil baginda mengatakan, hai Umar, apakah kamu tidak jera-jera, tidak henti-henti di dalam kekufuran sampai datang murka Allah kepada kamu? Allahumma hdih, ya Allah berikanlah hidayat kepada Umar. Maka Sayyidina Umar pun langsung mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memuliakan Allah SWT. Ini kiat yang paling penting ini, memuliakan. Semua orang tanya kiatnya apa supaya mengeluarkan jamaah. Ya. Kiat yang paling penting itu kalau kita yang tawajuh kepada Allah, sehingga Allah menolong kita, selesailah semua masalah itu. Semua masalah itu akan selesai. Kesulitan apa saja, kalau orang sudah tawajuh pada Allah, tawakal kepada Allah, Allah akan selesaikan masalahnya. Nabi Musa menghadapi masalah, depannya lautan, belakang pasukan Fir'aun, temannya semua sudah takut semuanya, berputus asa semuanya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam memberi contoh kepada kita bagaimana menghadapi masalah. Tawajuh kepada Allah. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Tuhanku bersama aku, Dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Akhirnya selesai masalah. Memuliakan Allah Ta'ala. Begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadapi masalah dengan Namrud laknatullah dan pasukan-pasukannya. Bagaimana Ibrahim menghadapi masalah? Tawajuh kepada Allah. Hasbunallah, cukup Allah saja. Akhirnya datang pertolongan Allah SWT. Begitu juga memuliakan Allah Ta'ala, junjungan kita yang mulia baginda Muhammad SAW menghadapi masalah di Gua Thaur, dikepung oleh orang-orang kafir. Apa yang beliau buat? Tawajuh kepada Allah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Akhirnya datang pertolongan Allah SWT.
Begitu juga para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in menghadapi masalah. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini para sahabat ketika menghadapi masalah, mereka tawajuh pada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya datang pertolongan Allah, selesai masalah-masalah. Jadi Subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan masalah semua ini tidak ada jalan kecuali kita ini tambah tawajuh kepada Allah, tambah ta'alluq kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tambah berharap kepada Allah, tambah merengek-rengek kepada Allah. Inilah Subhanahu cara penyelesaian masalah, dan tidak ada cara selain itu. Maka seorang ulama itu doa mengenaikan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap doa mesti mendengar suara, doa kamu tidak diterima. Doa lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengar suara, doa kamu tidak diterima. Akhirnya beliau pergi ke Mekah, haji, depan Ka'bah, beliau doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa lama, ada suara, doa kamu tidak diterima. Sampai santri-santrinya yang di sekitarnya itu mendengar itu, sampai bosan lama-lama santrinya itu. Kemudian dia mengatakan, Syekh, setiap engkau doa, setiap tuan doa, mesti saya dengar suara, doa kamu tidak diterima. Kenapa tuan ini kok terus saja doa? Maka Kiai tadi bilang, kamu tahu sudah berapa lama saya mendengar suara begini? Enggak tahu. Sudah 40 tahun saya mendengar suara ini. Setiap saya doa mesti ada suara begini. Doa kamu tidak diterima, mesti begitu. Lah kok terus doa saja? Iya. Kalau saya ditolak oleh Allah sejuta kali, juga akan saya balik lagi doa lagi sejuta kali. Karena siapa yang bisa menolong saya selain Allah? Kalau saya ditolak, ya balik lagi doa lagi. Ditolak lagi, ya doa lagi. Ditolak lagi, ya doa lagi. Karena saya mau cari siapa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Setelah Kiai tadi targhib demikian kepada santrinya, tiba-tiba ada suara, sekarang doa kamu telah diterima. Masya Allah. Ya. Jadi memulaikan Allah SWT, tawajuh terus pada Allah SWT, doa terus kepada Allah. Ini cerita ini semua kan didukung oleh satu hadis sebetulnya itu. Mazalal abdu yaqulu ya Allah, ya Allah, ya Allah, hatta yujibahu, kata Nabi. Tidak henti-hentinya seorang hamba itu mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, akhirnya diterima juga. Tidak cukup sekali semulaikan. Mazala terus, la yazalu terus, tidak henti-henti. Doa lagi, doa lagi, doa lagi, akhirnya diterima juga oleh Allah. Itu memulaikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah usaha kita, memulaikan hakikatnya usaha kita ini di sini ini. Usaha kita ini bukan usaha banyak-banyakan orang, itu bukan memulaikan. Usaha kita ini usaha bagaimana kita bisa hubungan yang benar kepada Allah. Nanti kalau satu ini sudah dapat, yang lain semua dapat. Barang siapa mendapatkan Allah, berarti mendapatkan segalanya. Karena Allah lah penguasa segalanya. Allah lah penentu segalanya. Barang siapa sudah punya hubungan yang benar kepada Allah, barang siapa telah mendapatkan Allah, berarti mendapatkan segalanya. Barang siapa yang kehilangan Allah, berarti dia kehilangan segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala, inilah bekal kerja agama. Kemarin Syekh Abdul Wahab targhib di Jakarta itu, makan malam itu sampai mulai habis isya sampai jam 11 sambil makan. Ini satu ini aja targhibnya. Tawajuh pada Allah. Tawajuh pada Allah, itu aja targetnya itu. Makan lagi, tawajuh pada Allah.
Karena tidak bisa buat apa-apa kita ini tanpa pertolongan Allah. Mohon kepada Allah, doa kepada Allah siang dan malam seperti itu. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, kemudian setelah kita ini tawajuh kepada Allah, langkah yang kedua, bagaimana menyibukkan diri kita di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah. Nah, oleh karena Allah SWT, sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi dalam hadis qudsi, tidak ada cara untuk mendekatkan diri kepada Allah melebihi mengamalkan amalan-amalan fardu. Ma taqarraba ilayya 'abdi bimisli ma aftaradtuhu alaih. Tidak ada cara untuk mendekat kepada aku, kata Allah, melebihi orang itu mengamalkan amalan-amalan yang fardu. Salat yang fardu dijaga betul-betul, puasa yang fardu, haji juga dijaga. Kalau sudah mampu haji, mesti haji. Ini fardu, ini haji bagi yang mampu. Beli rumah 50 juta mampu, tapi kalau haji tidak mampu. Beli mobil 100 juta mampu, tapi kalau haji tidak mampu. Ini bukan tidak mampu, tidak mau namanya. Jadi sudah malaikat Allah Ta'ala, maka amalan-amalan fardu dijaga betul-betul. Termasuk amalan fardu, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, adalah dakwah. Dakwah ini kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya jilid 1 itu fardu ain, kata beliau. Fardu ain. Beliau mengatakan hari ini manusia dalam kelalaian. Kata Imam Ghazali ini, beliau ini hidup tahun 500 ya, Hijrah. Ya. Zaman masih sangat baik, mereka masih di mana-mana wali-wali zaman itu. Tapi Imam Ghazali mengatakan zaman ini zaman kebanyakan manusia sudah lalai kepada Allah. Ya. Maka zaman ini kalau kita tidak datang ke rumah-rumah menemui setiap orang, bagaimana mereka akan ingat kepada Allah? Maka hari ini fardu ain orang untuk bergerak menemui setiap orang, mengingatkan mereka kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT. Ini kata Imam Ghazali. Jadi yang punya pemahaman dakwah itu sangat-sangat penting itu, jangan dikira hanya Syekh Ilyas saja semulaikan. Sejak zaman Nabi itu dakwah itu penting mulaikan. Tetapi alangkah sedikitnya manusia yang memperhatikan perkara ini. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada cara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi mengerjakan amal-amal fardu. Wa ma zalal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtisu biha wa la in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adzani la'u'idannah. Dan tidak henti-hentinya seorang hamba itu mengamalkan amal-amal sunnah. Tidak henti-hentinya, bukan sekali dua kali, terus menerus amal-amal sunnah dikerjakan. Sholat sunnah dikerjakan, sedekah sunnah dikerjakan, semua sunnah-sunnah Nabi diusahakan dikerjakan terus menerus. Kalau sudah terus menerus, majalah itu terus menerus, bukan hanya sekali saja. Zaman dulu keluar 3 hari, adab tidur, adab makan. Sekarang sudah jadi orang lama, sudah tidak perlu adab tidur lagi, tidak perlu adab makan lagi. Ya. Ini namanya sudah pensiun dalam mengamalkan sunnah-sunnah. Jadi sudah mulaikan Allah SWT, majalah tidak henti-hentinya seorang hamba itu mengamalkan amal-amal sunnah. Hatta uhibbahu, akhirnya dicintai oleh Allah. Jadi kecintaan Allah itu datang bila kita ini mengamalkan sunnah-sunnah Nabi itu terus menerus, terus menerus. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kalau sudah dicintai oleh Allah bagaimana?
maka Allah akan memberkati matanya, memberkati mulutnya, memberkati telinganya, memberkati tangannya, memberkati kehidupannya orang tadi. Seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala ini tangannya cuma 2 juga semua kan. Tapi bagaimana tangan 2 ini telah diberkati oleh Allah sehingga dengan 2 tangan ini saja beliau ini bisa ngatur rakyatnya yang berjuta-juta dari ujung ke ujung dunia. Ini namanya barokah dalam pengaturannya. Tangannya sudah diberkati oleh Allah. Beliau berteriak di Madinah, pasukannya yang ribuan kilometer bisa mendengar. Nah kita ini mulaikan Allah Ta'ala, kenapa kita ini jadi begini ini mulaikan? Ngatur mahalah 1 aja nggak becus. Kenapa mulaikan? Nah ini namanya ini kurang barokah, ini namanya ini barokah ini yang kurang. Kenapa? Karena amal-amal sunnah ini tidak kita jaga dengan sungguh-sungguh mereka. Kalau amal-amal sunnah ini kita jaga dengan sungguh-sungguh mereka. Sunnah zahir batin mereka. Makan sunnah, tidur sunnah. Yang lebih berat lagi akhlak sunnah. Akhlak sunnah itu bagaimana? Memaafkan orang, masuk akhlak sunnah. Nabi itu sifatnya senantiasa memaafkan. Orang tambah berbuat jahil kepada beliau, maka beliau tambah berbuat kelembutan kepada orang tadi. Ini disebutkan dalam kitab Taurat, Nabi akhir zaman, orang tambah jahil kepada dia, tapi dia tambah lembut kepada orang tadi. Ini akhlak sunnah memaafkan. Kalau kita ini teman kita berbuat salah, terus diingat-ingat saja terusnya. Masya Allah. Tapi kalau dia ini berbuat baik, tidak pernah kita ingat. Ini namanya bukan akhlak sunnah, mulai kan? Bukan akhlak sunnah. Sunnah itu kita ini harus senantiasa melihat kebaikan orang, jangan melihat keburukannya. Ini akhir zaman mulai kan? Ini akhir zaman. Jangan kita menuntut teman kita ini berlebih-lebihan. Tapi kita ini melihat kebaikannya, sudah. Maka dengan cara itu kita akan jadi kasih sayang, satu hati, satu sama lain. Dan ini sebesar-besarnya asbab datangnya pertolongan Allah. Umat ini semula kan, kalau sudah tidak satu hati, dipimpin oleh cucu Nabi Sayyidina Husain. Cucu Nabi ini semula kan, yang dikatakan Nabi pimpinan pemuda yang akan masuk surga. Tapi umat pada waktu itu dalam keadaan nggak rukun, nggak bisa mereka. Padahal yang mimpin walinya wali ini sudah. Cucunya Nabi lagi, sealim-alimnya manusia, tapi nggak jalan. Seperti mobil sudah bobrok, walaupun supirnya dari Jepang pun mulai kan, dikirim langsung. Nah ini memang mobil bobrok. Supir dari Jepang apa dari Jawa sama aja, nggak bisa jalan. Tapi kalau mobil itu masih bagus mulai kan, alah supir dari Temboro aja cukup. Nah, bisa jalan dengan baik. Jadi kita ini jangan suka menyalah-nyalahkan orang itu loh maksudnya kan. Ini gara-gara inilah ini kerja tidak jalan. Gara-gara dialah kerja tidak jalan. Saya risau mengenai keadaan dia ini. Kok kamu tidak risau mengenai keadaan diri kamu sendiri? Nah, ini yang repot ini mereka. Baginda Nabi mengatakan, barang siapa mengatakan manusia sudah rusak, maka dia inilah yang paling rusak. Man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum au ahlakahum. Ini hadis ini maknanya 2 kata para ulama. Barang siapa mengatakan manusia sudah rusak, ini dia yang paling rusak, atau justru dia inilah yang merusakkan mereka. Ahlakahum maknanya merusakkan mereka. Jadi sebagai dai itu lihat kebaikan-kebaikan orang, Masya Allah.
Orang ini ada kebaikan, orang ini ada kebaikan, orang ini ada kebaikan. Akhirnya seneng melihat orang itu seneng. Ya kan? Syukur punya teman satu, walaupun bagaimana keadaannya itu syukur, seneng. Akhirnya oleh Allah ditambah lagi 2, ditambah lagi 3, akhirnya banyak temannya. Tapi ini punya teman 1, 2 nggak disyukuri, malah dimarahi aja terus. Ya kan? Lama-lama nggak punya teman, lama-lama nggak punya teman, mereka. Jadi mereka lihatlah kebaikannya, mereka. Teman ini walaupun ditakil nggak mau, mereka. Itu asalkan dia masih Islam, masih menguntungkan kita, mereka. Kita bertemu dengan dia, assalamualaikum, kita dapat pahala. Kita salaman dengan dia, dosa-dosa kita berguguran. Coba mereka. Apalagi dia itu mau diajak keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, lebih lagi ini malaikatnya. Jadi malaikat Allah SWT ini akhlak Rasulullah SAW, senantiasa memaafkan, sunnah di dalam akhlak, senantiasa melihat kebaikan-kebaikan. Nah, malaikat Allah SWT, maka akhirnya di mana-mana bicara kebaikan. Kalau sudah di mana-mana bicara kebaikan, akhirnya kebaikan itu di mana-mana tersebar. Syekh Abdul Wahab hafizahullah beliau mengatakan, kalau karbon dai sudah muzakarah mengenai kelemahan temannya, muzakarah mengenai kelemahan temannya, maka nanti langsung kerja itu akan jadi lemah. Itu dia ini begini, tapi dia ini punya kelemahan di sini ini. Kalau kelemahan dia ini. Kalau kelemahan dia ini. Maka semulaikan Allah Ta'ala ini waktu bayan subuh Maulana Umar rahimahullah di Nizamuddin, tadi ada satu negeri datang ke sini melaporkan semua keadaan syura di negeri itu. Ini yang fulan ini begini, yang fulan ini begini, yang fulan ini begini, kelemahannya begini. Kemudian oleh Maulana Umar ini ditanya, lah kamu kok tidak ditulis namanya di sini? Nah, apa kamu tidak punya kelemahan? Katanya. Tidak punya ya, gitu. Nah, jangan kamu melihat kelemahan orang-orang itu, kamu tidak akan bisa kerja sama. Akhirnya kerja akan berhenti. Lihatlah kebaikan-kebaikan mereka. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Katanya para ulama, ini cerita mereka. Ini ceritanya ulama zaman kuno dulu. Ada orang itu marah di mana-mana. Ketemu istrinya marah, kamu ini kok baunya busuk, katanya gitu. Ketemu ayahnya marah lagi, kamu ini kok ya busuk kamu ini. Ya. Kemudian pergi ke masjid, ketemu kiainya, kiai ini juga busuk juga. Ya. Kemana-mana, ya. Dia ini mengatakan semua orang busuk. Akhirnya ada salah satu teman mengingatkannya, Tuan, kamu jangan marah-marah terus begitu. Nah, memang semua orang busuk, bagaimana saya tidak marah? Tuan, jangan bilang begitu. Itu di hidung kamu itu ada kotorannya. Hidung kamu ada telek titiknya, ya kan? Ada kotoran ayam. Tidak tahu siapa yang memasukkan di hidung kamu, sehingga perasaan kamu semua orang bau. Benar begitu ya? Iya. Coba kamu bersihkan hidung kamu itu. Sudah dibersihkan, ya, pakai sabun, ya, pakai pewangi. Ya. Akhirnya terkejut dia melihat istrinya, kok wangi sekali di hati saya. Ya. Melihat temannya juga begitu. Ini juga wangi ini. Ya. Melihat kiainya juga begitu. Loh, Pak Kiai ini wali nih, kok wangi terus ini? Ya. Ternyata yang wangi itu hidungnya sendiri. Jadi semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, ini gambaran orang zaman dulu itu kalau nak kasih nasihat itu begitu semulaikan. Gambaran sebetulnya kita ini melihat keburukan-keburukan itu karena diri kita ini yang buruk semulaikan. Orang itu kalau orang baik itu melihat apa itu baik aja, ya kan? Ada baik aja.
Ada laki-laki perempuan berjalan karena dia ini orang baik. Masya Allah, suami istri kok mesra sekali. Tetapi kalau dia ini orang buruk, oh ini orang muzina itu. Orang muzina itu. Coba sama malaikat Allah Ta'ala. Jadi orang kalau orang baik melihat melihat baiknya aja toh. Nah ini perkara ini penting sekali sama malaikat. Karena kita tidak akan bisa buat usaha dakwah ini kecuali kalau kita melihat kebaikan orang malaikat. Malaikat Allah Ta'ala. Kalau orang itu masih melihat kebaikan-kebaikan, akhirnya dia bisa cinta kepada umat, sayang kepada umat, akhirnya bisa usaha atas umat. Ini akhlaknya Rasulullah SAW. Rasulullah itu bagaimana? Kemuliaan Rasulullah. Tapi beliau ini masih berharap bagaimana Abu Jahal masuk Islam. Masih beliau ini berharap bagaimana Umar pada waktu itu masih membenci agama habis-habisan. Tapi baginda Nabi SAW berharap Islamnya Umar radhiyallahu ta'ala. Bahkan beliau berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam dengan Umar ibn Khattab. Jadi senamilaikan Allah SWT. Tidak henti-hentinya seorang itu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi terus menerus, akhirnya dia dicintai oleh Allah. Setelah dicintai oleh Allah, kehidupannya semua diberkati oleh Allah. Pembicaraannya diberkati oleh Allah, tangannya diberkati oleh Allah, usahanya diberkati oleh Allah. Kalau orang sudah diberkati ini mulai kan kerja yang kelihatannya sedikit itu sudah hasilnya besar. Ini orang sudah diberkati seperti itu. Seperti Sayyidina Ali datang ke Yaman mengumpulkan satu kabilah namanya kabilah Hamadan. Beliau berbicara cuma 5 menit saja kurang lebihnya. Saya ini diutus Rasulullah mengajak kamu semua masuk Islam. Gitu tak bicaranya. Langsung satu suku ini, Masya Allah, masuk Islam langsung malaikatnya. Masuk Islam semuanya langsung. Padahal belum dijelaskan itu Islam itu apa, ya, aturannya bagaimana, belum dijelaskan oleh Sayyidina Ali. Cuman Sayyidina Ali mengatakan, saya diutus Rasulullah mengajak kamu semua masuk Islam. Tapi kata-kata Sayyidina Ali ini memang betul-betul diberkati oleh Allah SWT. Sehingga saking gembiranya Sayyidina Ali pada waktu itu sampai beliau menyusun pantun-pantun syair. Seumpama saya ini jadi juru kunci surga, nanti orang Yaman saya masukkan duluan semua. Karena ditaskil gampang orang Yaman ini. Masya Allah. Jadi senamulaikan Allah SWT. Amal-amal ini penting malaikat. Jadi amal-amal pribadi kita ini sangat penting supaya amal istimai kita ini diberkati oleh Allah. Kalau sudah amal-amal sunnah semua dijaga oleh Allah, akhirnya bagaimana? Wala in sa'alani la'u'tiyannah wala in ista'adani la'u'idannah. Kalau dia minta kepada aku, kata Allah, pasti saya kasih. Pasti akan saya kasih. Kalau dia minta perlindungan kepada aku, pasti akan saya lindungi, kata Allah. Ini kalau orang sudah sunnah dikerjakan dengan terus-menerus. Sunnah dalam akhlak, sunnah di dalam ibadah, Masya Allah. Para masyayikh kita ini semula kan ibadah-ibadah sunnah itu dijaga luar biasa. Saya tadi membaca itu sejarah kehidupan Syekh In'amul Hasan yang ditulis oleh Maulana Syahid, itu mudirnya pesantren Diban di India sana. Beliau ini menulis dalam kitabnya itu, Syekh In'amul Hasan itu setiap hari membaca Quran itu 15 juz. Jadi 2 hari itu mesti khatam. Zikirnya tiap hari 70.000. Kalau duduk untuk zikir 4 jam beliau tiap hari. Padahal sibuknya itu, bagaimana Syekh In'amul sibuknya itu. Tapi amal-amal infiradinya ini dijaga betul juga malaikat. Akhirnya ini kerja-kerjanya ini Masya Allah diberkati oleh Allah SWT.
Jadi saya muliakan Allah SWT. Dan ini sebetulnya bukan perkara yang aneh. Nabi juga begitu. Sudah diceritakan dalam Al-Quran sendiri. Tahajudnya Nabi itu separuh malam atau lebih atau kurang sedikit. Jadi kalau malam itu 12 jam, berarti tahajudnya Nabi itu adalah 6 jam atau lebih atau kurang sedikit. Tahajudnya Nabi, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Orang-orang yang menjaga amal-amal seperti inilah memuliakan Allah Ta'ala, yang akhirnya ini digunakan oleh Allah SWT untuk kerja-kerja besar. Kerjanya itu diberkati oleh Allah SWT. Memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang sangat penting. Bukan hanya itu saja, memuliakan. Dalam satu hadis dikatakan, kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan panggil malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, hai Jibril, saya telah mencintai fulan, cintailah dia. Kemudian Jibril memberikan pengumuman di langit kepada penduduk langit, hai penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, cintailah dia. Akhirnya bagaimana? Fawudi'a lahul qabul fil ardh. Orang ini kalau sudah dicintai penduduk langit ini, akhirnya penduduk bumi pun mencintai dia. Wudi'a lahul qabul fil ardh. Kenapa ini orang-orang mahalah kita ini kok nggak mau cinta sama kita ini, kenapa ini? Ya. Kalau kita datangi kok malah lari, itu kenapa? Ya. Ini barangkali kita ini belum dicintai oleh penduduk langit. Ya. Karena apa? Terlalu banyak tidur mungkin. Ya. Karena penduduk langit itu nggak ada yang tidur, malaikat. Ya. Sehingga kita ini mungkin malaikat melihat kita ini bosan. Taklim tidur, bayan tidur. Penanggung jawab lagi, bagaimana ini malaikat? Penanggung jawab bagian tidur, apa ya ada? Jadi malaikat Allah Ta'ala. Jadi nanti manusia ini malaikat Allah Ta'ala, kalau sudah dicintai oleh ahli langit, akhirnya dicintai oleh ahli bumi. Nah kalau orang itu sudah dicintai malaikat, masya Allah, naskil orang itu mudah. Ya. Kalau sudah dicintai, ngajak orang kepada kebaikan itu mudah. Jadi, maka semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana kita ini senantiasa dalam kerja agama ini arahnya itu mempercantik diri kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Syekh Ilyas rahimahullah beliau mengatakan, yang saya khawatirkan itu nanti akan terjadi orang itu usaha agama, tetapi di sisi Allah tidak usaha agama. Bagaimana maksudnya Syekh? Katanya, maksud usaha agama ini bagaimana bagaimana diri kita ini sifatnya ditambah baik, yakinnya tambah kuat, taatnya kepada Allah tambah kuat, cintanya kepada Rasulullah tambah tinggi, khusyuk, sholatnya tambah khusyuk. Itulah maksud usaha agama. Tapi kalau usaha agama itu sudah arahnya itu pada orang lain saja, nah ini nanti semulaikan usaha agama di depan manusia itu kelihatannya usaha agama, di sisi Allah bukan usaha agama lagi. Maka ini semulaikan Karbuzari ini di Nizamuddin, jamaah Karbuzari di Nizamuddin. Alhamdulillah kita keluar 4 bulan, sekian jamaah bisa keluarkan, sekian masjid bisa dihidupkan, sekian taklim bisa dihidupkan. Terus masya Allah jamaah ini banyak mengeluarkan jamaah. Maka Syekh Amul Hasan beliau mengatakan, ini yang kamu karbuzarikan ini baru sifat yang nomor 6 saja. Sekarang saya ingin karbuzari bagaimana yakin kamu kepada Allah, bagaimana sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kamu, bagaimana keadaan sholat kamu, bagaimana keadaan taklim kamu, bagaimana keadaan zikir kamu, bagaimana keadaan akhlak kamu. Kok karbuzarinya cuma yang ke-6 saja?
Yang 1 sampai 5 ini nggak ada kartu jari, bagaimana? Coba saya mulaikan. Nah kalau kita suruh kartu jari mulai awal sampai ke 6, bagaimana kita? Masya Allah, ini nggak ada datanya masalahnya ini, saya mulaikan. Nggak ada datanya. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini usaha agama hakikatnya satu saja. Hakikatnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk mendapatkan yang lain-lain. Dan ridha Allah itu akan datang sejauh mana kita ikut sunnah Nabi, sejauh mana kita punya sifat-sifat yang dicintai oleh Allah, sejauh mana semulaikan Allah Ta'ala kita punya taat. Orang itu kalau sudah taat, kata para ulama, Masya Allah, nanti kerjanya ini jadi barokah. Taat. Seperti Nabi Musa, kerja cuma sederhana saja, memukulkan tongkat ke lautan gitu Pak. Tapi karena taat ini, karena perintah Allah, bukan karena mau beliau sendiri, maka hasilnya luar biasa. Lautan jadi jalan raya. Karena taat. Seorang sahabat diperintah oleh Nabi dalam satu perjalanan, baginda Nabi ini mau buang air, tapi tidak ada tutup. Maka beliau menyuruh pada seorang sahabat, kamu panggil pohon-pohon itu, suruh sini, katanya. Pohon lu suruh panggil, kita ini suruh nakil orang aja kelabakan. Ini suruh nakil pohon. Pohon suruh nakil. Maka sahabat tadi taat sama mereka. Datang ke pohon ini. Hei pohon, kamu dipanggil sama Rasulullah. Maka langsung pohon tadi bergerak sama mereka. Itu akar-akarnya itu jadi seperti kaki. Berjalan menuju Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah nyuruh kepada pohon itu, berbaris, jadi satir, jadi tutup. Maka pohon itu pun berbaris jadi tutup. Rasulullah buang air. Setelah selesai buang air, Rasulullah menyuruh sahabat tadi, itu suruh balik lagi itu pohon. Maka pohon itu pun balik ke tempat semula. Ini ditulis oleh Imam Suyuti dalam kitab Khosais. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, orang itu kalau punya sifat taat itu, Masya Allah. Apalagi manusia, semulaikan. Pohon pun bisa ditaskil, semulaikan. Pohon pun bisa ikut, semulaikan. Tapi kita ini kalau sudah punya sifat ngengkel, ini repot ini sudah. Karena sudah pinter-pinter, sopo jengkel. Kapan gak paham apa-apa ditentang. Wong iki aja ngono kuwi, kleru niku ngeten niku. Kalau kita tidak paham ya, saya belum paham bagaimana. Jangan menentang. Nanti kita ini jadinya seumur hidup nggak paham terus. Seperti sahabat tadi masih suruh Nabi. Itu tadi, pohon apa yang bisa mendengar ke Rasulullah? Pohon aku perlu datang lu bagaimana? Sahabat tadi taat saja. Akhirnya Allah tampakkan bagaimana kekuatannya mengamalkan perintah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu utusan Allah, berkata semua dari bimbingan Allah. Allah yang berkuasa membuat apa saja. Allah berkuasa untuk menjadikan pohon-pohon bisa mendengar. Allah juga berkuasa untuk menjadikan manusia-manusia jadi tuli. Allah berkuasa berbuat apa yang Allah mau. Maka ini sifat taat ini, Masya Allah mereka. Sifat taat, sifat sabar. Dikatakan dalam Al-Quran, orang yang akan dipilih oleh Allah menjadi imam hidayah, itu orang yang punya sifat sabar dan yakin. Yakin tok tidak sabar, enggak diterima. Sabar tok enggak yakin juga tidak diterima. Wa kadzalika ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru
wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka dipilih oleh Allah jadi imam-imam hidayah karena apa? Karena mereka punya sifat sabar. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mereka yakin dengan ayat-ayat. Sabar memuliakan. Sabar itu macam-macam. Sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan. Yang paling tinggi ini sabar di dalam menghadapi ujian-ujian. Nah, ujian bagi dai itu macam-macam. Ujian dari orang kafir, ini yang paling ringan. Kemudian yang lebih berat lagi ujian dari orang Islam. Kemudian yang paling berat ujian dari teman sendiri. Ini paling berat mereka. Ada lagi yang ujian yang lebih berat lagi, ujian dari pimpinan. Pimpinannya itu nggak cocok dengan dia. Itu ujian paling berat. Maka Nabi mengatakan nanti akan datang pimpinan-pimpinan yang tidak menyenangkan kamu. Sabarlah, saya tunggu kamu di Telaga Kautsar. Orang ini kalau sudah dipimpin orang yang tidak menyenangkan, kok taat, ditunggu Nabi di Telaga Kautsar. Ini paling mahal mereka. Kalau dipimpin oleh orang yang menyenangkan sih mudah mereka. Ini pimpinannya itu nggak menyenangkan. Maunya saya itu pimpinan tuh begini. Tapi pimpinannya tidak seperti itu. Akhirnya kecewa. Sudah nggak usah ikut dakwah aja. Nah ini semua kan. Maka kita ini harus sabar. Maka Syekh Abdul Wahab Asy'arani beliau mengatakan dalam kitabnya, barang siapa dalam usaha agama dicaci maki orang, dia kok sabar, ikhlas, ridho, nggak marah. Memang saya ini baca cacatnya kok. Maka sebentar lagi dia akan diangkat oleh Allah jadi imam hidayah. Akan jadi imam hidayah. Syarat ini mohon, seperti Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini. Pokoknya kalau dicaci maki orang, kita ikhlas. Memang salah saya ini banyak. Lebih banyak daripada yang dia katakan itu. Sayyidina Abu Bakar itu semula kan. Ini Sayyidina Abu Bakar ini pernah dicaci maki oleh seseorang, dicaci maki. Sampai lama nyaci maki itu. Tapi Abu Bakar ini diem aja. Setelah lama sudah capek nyaci maki itu, Abu Bakar itu mengatakan ajib. Hai saudaraku, yang kamu ketahui itu baru sebagian kecil dari kesalahan saya. Itu saja kamu sudah marah seperti itu. Bagaimana kalau kamu tahu seluruh kesalahan saya? Akhirnya yang mencaci itu berhenti sebenarnya kan, malu sendiri. Malu sendiri. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala dicaci maki orang habis-habisan oleh kan. Ini cucu Nabi semua kan. Yang Nabi mengatakan bahwa ini adalah pimpinan ahli surga, dicaci maki. Caci maki didengarkan sudah lama, sudah capek yang nyaci. Sayyidina Hasan ganti ngomong, saudaraku, kalau ngomong kamu tadi itu memang benar, semoga Allah maafkan saya. Nah kalau ngomong kamu itu tidak benar, semoga Allah memaafkan kamu. Nah, sudah. Seenakin. Sayyidina Hasan ini orang yang tidak pernah kena emosi mereka. Kalau memang yang salah saya, ya semoga Allah ampuni saya. Kalau yang salah kamu, semoga Allah ampuni kamu. Titik artinya bonek. Ya. Ini semua Allah Ta'ala. Sikapnya dai itu harus seperti itu mereka. Maka Nabi telah memuji Sayyidina Hasan ibni hadza sayyid. Ini anak saya ini pimpinan, ini cucu saya ini pimpinan. Allah akan mempersatukan dengan cucu saya ini golongan-golongan orang Islam. Karena sikapnya Sayyidina Hasan sudah begitu. Dicaci maki biasa, ya. Enggak marah. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya akhlak memuliakan. Kesabaran. Nah, ini kalau dai sudah seperti ini memuliakan, Masya Allah.
Innallaha ma'as sabirin. Allah akan membantu orang sabar, sudah beres semua masalahnya. Ya. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu macam-macam, kata Maulana Sa'ad. Sabar yang tertinggi, kata beliau ini, sabar yang tertinggi itu menutup mulut, jangan ngomong jeleknya teman. Itu sabar yang tertinggi, kata Maulana Sa'ad. Nah, ini yang kita nggak kuat biasanya itu. Ya. Kelihatannya itu muzakarah, itu ternyata itu ngerasani. Ya. Ternyata menggunjing orang. Ya, ini. Akhirnya bagaimana? Ya. Maka Maulana Sa'ad beliau mengatakan, kalau orang maksiat di tempat maksiat itu sangat buruk. Tapi kalau orang maksiat di tempat taat, yaitu di masjid, dalam forum dakwah lagi, Masya Allah, alangkah buruknya. Dan itu kita kerjakan hari-hari, kata beliau. Apakah itu? Menggunjing orang. Menggunjing itu dengan macam-macam cara, malaikat. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kadang-kadang orang itu menggunjing itu dengan cara yang lembut, karena dia ini orang sudah pengalaman, maka menggunjingnya itu lembut. Kalau ditanya bagaimana mengenai keadaan fulan, Masya Allah, doakan saja Pak ya. Doakan saja dia ini. Dia tidak menjelek-jelekan, cuman begitu. Cuman orang sudah paham bahwa ini orang ini perlu didoakan. Ini namanya gunjingan yang lembut ini. Gunjingan yang lembut ini. Bahkan Imam Ghazali, gunjingan yang seperti ini lebih berbahaya katanya. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tidak boleh gunjing orang, mulaikan. Bicara kebaikan orang, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Katanya para ulama, orang yang suka menggunjing, doa-doanya tidak makbul. Karena mulutnya bau di sisi Allah. Mulutnya itu bau di sisi Allah karena menggunjing orang. Jadi menamaikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menggunjing orang, menjelekan orang, lihat kebaikan orang. Perkara yang penting. Karena kita ini kerjanya tiap hari kan ngurus orang. Tiap hari ngurus orang. Nah, ini setannya itu banyak mereka. Kita ini diusahakan bagaimana kita amal, tapi dengan menggunjing orang tadi, amal kita jadi hangus. Amal kita jadi hangus. Kita jauhi betul gunjingan pada orang. Perasaannya ini sudah keluar ini 4 bulan, sudah keluar setahun. Itu data tim taskil, data di bukunya malaikat sudah dihapus semua karena gunjing orang terus. Sudah dihapus semua. Ditulis di situ 3 hari. Padahal di tim taskil setahun, ditulis oleh malaikat 3 hari. Setahun gunjing lagi, ditulis lagi, termasuk orang baru belum keluar. Jadi sebenarnya malaikat Allah Ta'ala ini gara-gara kita ini gunjing itu jadinya kayak begitu. Nah, kita renungi betul malaikat. Bagaimana malaikat kalau orang itu nyimpen uang tiap hari 1.000, 2.000, 1 juta. Perasaannya dia ini sudah jadi orang kaya. Setelah kotaknya dibuka, ternyata uangnya itu hilang semua dipangan rakyat. Kayak apa terkejut dia ini maka dia akan geblak malaikat. Nah, bagaimana malaikat kalau kita ini usaha agama. Tetap perasaan kita sudah banyak usaha. Begitu kita menghadap kepada Allah, ternyata amalan kita ini karena kezaliman kita, karena kita menggunjing orang, karena kita mengadu domba orang. La yadkhulul jannata qattat, kata Nabi. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Jadi satu perkataan yang membuat orang itu bercerai-berai, berpecah belah, itu namanya mengadu domba. Sebetulnya mengadu orang, bukan mengadu domba. Cuman ini bahasa lembutnya mengadu domba.
Sebetulnya mengadu orang malaikat. Ya enggak malaikat. La yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Nah, malaikat Allah Ta'ala, tapi kita ini bagaimana? Bikin sebaliknya. Nabi mengatakan, walaupun kamu itu bohong, tapi kalau untuk merukunkan tidak dosa, kata Nabi. Nah, kita ini jangan sampai kita ini membuat perkataan, ucapan, tindakan yang bisa mencerai-berai orang, memecah belah orang. Ini bahaya sekali sebenarnya. Kata ulama-ulama mengatakan orang yang memecah orang, dia sendiri akan pecah. Orang yang memecah orang, dia sendiri akan pecah. Orang yang merukunkan orang, dia sendiri akan rukun. Orang yang menghormati orang, dia sendiri akan dihormati. Orang yang menghinakan orang, nanti Allah akan gerakkan orang-orang yang menghina dia. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Hafidz Dimyati, di situ dikatakan barang siapa yang mendengar, penting malaikat. Barang siapa yang mendengar temannya dijelek-jelekan. Barang siapa yang mendengar temannya dijelek-jelekan, kemudian dia tidak membela, maka nanti Allah akan gerakkan orang menjelek-jelekan dia dan tidak ada yang membela. Tapi kalau orang itu mendengar temannya dijelek-jelekan, kemudian dia membela, maka nanti kalau dia dijelek-jelekan orang, Allah akan bangkitkan orang untuk membela dia. Ini hadis malaikat. Mafhumnya seperti itu. Maka ini akhlak Rasulullah SAW harus kita hidupkan malaikat. Nabi itu punya sejuta kebaikan, berjuta-juta kebaikan, nggak ada yang bisa ngitung. Ilmunya yang paling tinggi, wajahnya yang paling ganteng, suaranya yang paling merdu, kekuatan fisiknya yang paling kuat, semuanya yang paling semua malaikat sudah. Tetapi yang dipuji-puji oleh Allah dalam Quran adalah akhlaknya. Yang dipuji-puji oleh Allah dalam Quran itu akhlaknya. Innaka la'ala khuluqin azim. Kamu itu punya budi pekerti yang agung. Budi pekerti yang agung. Nah, orang itu kalau akhlaknya baik, nah ini kata Nabi, doa-doanya akan makbul. Seorang sahabat dikasih tahu oleh Nabi, maukah kamu saya kasih tahu amalan yang bila kamu kerjakan, doa-doa kamu akan makbul? Tentu ya Rasulullah. Hasin khuluqak, perbaiki akhlak kamu. Saat Nabi Waqqas radhiyallahu ta'ala datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan supaya apa doa saya diterima oleh Allah. Maka Nabi mengatakan, hai Sa'ad, makanlah yang baik. Makan yang betul-betul halal, maksudnya makan yang baik itu. Maka doa kamu nanti semua diterima oleh Allah. Maka saat itu doanya Masya Allah malaikatnya. Ada orang buta datang, tiup sekali langsung melek mereka. Saat ini doanya cash semuanya. Apa? Tapi yang aneh, beliau sendiri lama-lama buta. Maka seorang temannya mengatakan, saat kamu ini orang-orang buta, kamu doain langsung melek. Lah kamu sendiri kok buta? Kok tidak mau doa kepada Allah supaya melek? Maka saat mengatakan, ini buta ini yang membuat Allah. Apa yang dibikin oleh Allah untuk saya senang sudah. Saya nggak akan minta melek. Saat itu kayak cintanya kepada Allah sampai sekian. Karena Allah bikin saya buta, ya sudah hari itu senang. Nggak minta yang lain-lain. Jadi senang olehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sifat-sifat dalam akhlak-akhlak yang baik ini, yang senantiasa harus kita usahakan dalam kerja yang mulia ini. Baginda Nabi disuruh dakwah dalam suasana islah diri. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkit dan berikanlah peringatan. Ini tertibnya dakwah, bangkit dan berikanlah peringatan. Jangan menunggu orang, kamu sendiri bangkit. Kemudian wa rabbaka fakabbir,
Hanya Tuhan Engkau yang kamu besarkan. Di dalam dakwah ini cerita keagungan Allah saja. Cerita keagungan Allah, cerita nusratullah, pertolongan Allah. Jangan cerita-cerita yang membuat orang itu lemah harapan kepada Allah. Bagaimana ya tempat kami ini, mangkarkunya miskin-miskin. Gimana ya? Tidak ada tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana mau bentuk jamaah? Sudah loyo, tambah loyo lagi kalau begitu itu yang kan. Tapi kita cerita keagungan Allah. Kita mah nggak punya apa-apa, nggak punya uang, nggak punya mobil, nggak punya apa-apa. Tapi kita ini punya Allah. Kita punya Rasulullah, kita punya sholat, sehingga timbul harapan kepada Allah SWT. Wa thiyabaka fatahhir, maknanya wa thiyabaka fatahhir ini kata sebagian ulama senantiasa memperbaiki diri. Jadi dakwah dalam suasana memperbaiki diri. Ini Maulana Zubair ini bercerita, kan? Saya dinasihati oleh Maulana Zakaria. Maulana Zakaria ini ulama besar pada zamannya, kan? Masya Allah. Tapi kebanyakan kita nggak tahu ini siapa Maulana Zakaria. Tahunya cuma dari buku taklim saja. Padahal Maulana Zakaria ulama besar, kan? Beliau menulis beratus-ratus kitab dalam bermacam-macam bidang ilmu. Yang kitab-kitabnya tersebar ke seluruh dunia. Ada kitab yang namanya Awdahul Masalik, itu kitabnya Maulana Zakaria ini. Itu ada 20 jilid mulai kan. Kitab hadis, syarahnya Muwatta Imam Malik. Jadi Maulana Zakaria ini pakar hadis pada zaman ini mulai kan. Jangan kita mau dengar orang-orang apa ini Maulana Zakaria ini kok. Loh. Ini anak TK mau ngoreksi profesor ini ya kan. Ya. TK ngoreksi profesor itu piye tadi ini. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa taala ini Masya Allah mulai kan pada zaman ini, pada abad ini Allah bangkitkan orang-orang ahli hadis itu di India mulai kan. Maulana Yusuf ini karangannya masuk syarah-syarah Ma'anil Athar, Ma'anil Akhbar, ya. Muntaqal Akhbar, berpuluh-puluh jilid ini. Begitu juga Maulana Zakaria yang paling banyak karena umur beliau ini panjang, sehingga beliau menulis kitab sangat banyak, terutama dalam bidang hadis. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala apa yang ditulis oleh Maulana Zakaria dalam Fadhailul A'mal itu sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Maka kita baca dengan sungguh-sungguh, Kalau tidak paham ya nggak apa-apa. Ya. Ini bagian saya tidak paham, yang bab ini nggak paham nggak apa-apa. Tapi ini kitab ini sebetulnya sudah ringkasan dari kitab-kitab ulama yang ada. Kitab Fadhailul A'mal ini yang kelihatannya ini kitab sederhana, hakikatnya bukan kitab sederhana. Di situ tuh ada masalah akidah, ada masalah fikih, ada masalah segala macam masalah. Ringkesan dari kitab-kitab yang ada. Maka Maulana Zubair ini cerita, dikasih nasihat oleh Maulana Zakaria Zubair, syarat orang bisa berhasil dalam usaha dakwah ini Zubair harus tawadhu, merasa dirinya ini nggak ada apa-apa, merasa tidak punya apa-apa, hanya dengan pertolongan Allah sajalah bisa terjadi apa-apa. Tetapi ini Zubair, kata Maulana Zakaria, tidak boleh hanya di mulut. Jangan kamu mengatakan saya ini lemah, saya ini fakir, tapi hatinya saya ini hebat. Nah, saya ini karpun kuat, ahli mujahadat. Nah, jangan seperti itu. Ini tidak diterima oleh Allah. Memang ditanamkan dalam hati kita ini nggak punya apa-apa. Tetapi Allah punya segalanya. Tawadhu, tapi sekaligus berharap kepada Allah SWT. Inilah doanya Nabi Yunus. Tawajuh kepada Allah sekaligus menyalahkan diri sendiri. La ilaha illa anta subhanak
inni kuntu minadz zalimin. Tawajuh kepada Allah, menyalahkan diri sendiri. Kalau seorang nabi, seorang rasul mengatakan saya ini betul-betul orang zalim, termasuk golongan orang zalim. Nah kita ini semula kan, kalau tidak merasa jadi orang zalim itu bagaimana jadinya? Nabi itu loh merasa zalim. Nabi semula kan. Maka ada orang bertanya, salah saya ini apa? Salah kamu tidak merasa salah, ini salahnya. Ya. Tidak merasa salah, ini salahnya. Para nabi yang tidak punya salah merasa salah mereka. Nah kita ini kok tidak merasa salah itu bagaimana? Maka Nabi Yunus tawajuh kepada Allah, menyalahkan diri sendiri. Akhirnya datang pertolongan Allah. Masalah infiradinya selesai, beliau selamat dari perut ikan, dari lautan dan sebagainya. Masalah istimainya selesai, fa arsalnahu ila mi'ati alf